Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Dinda Cantika dengan NIM 2312120 mengerjakan TMD dalam mata kuliah DPBO untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Sebelum masuk ke penjelasan lebih dalam tentang kodenya, izinkan saya untuk memaparkan apa saja yang ada di direktori proyek saya. Pertama, saya punya model. Di sini saya punya 8 model. Yang pertama ada model DB Connection yang fungsinya untuk menyediakan koneksi ke database. Lalu ada model user score yang mana ini merupakan kelas yang merepresentasikan dari tabel yang ada di database. Lalu untuk user model, ini adalah kelas yang memang fungsinya khusus untuk berkomunikasi langsung dengan tabel database. Jadi kedua kelas ini saya pisahkan untuk menjaga modularitas. Lalu di sini ada player.java. Player.java ini berfungsi sebagai informasi ketika nanti game dirender. Lalu ada skill ball. Skill ball adalah bola-bola yang akan dirender juga. Isinya adalah posisi, skor, dan atribut-atribut bola lainnya. Lalu ada lasso.java, ini adalah representasi lasso untuk menangkap bola. Atribut kurang lebih sama dengan player dan skill ball juga, ada titik mulai, lalu ada lebar dan tinggi dan lain-lain. Untuk musik player.java, saya menggunakan library Java Sample yang ada di Java SE untuk meload musik. Lalu di sini ada objek keranjang, yaitu representasi untuk keranjang tempat bola akan diantarkan. Lalu saya punya view, di sini saya punya 4 view. Pertama ada view untuk main menu, yaitu main menu view. Sebagaimana main menu, di sana ada tempat untuk input nama pemain dan ada tabel daftar username dan score. Lalu saya punya game view, ini adalah kontainer utama yang menampung seluruh panel-panel yang akan dirender. Lalu di sini ada HUD panel.java, ini adalah tempat panel skor bola tertangkap dan waktu yang ditentukan ditampilkan. Lalu ada game panel.java, di sini adalah panel utama tempat gameplay terjadi. Saya melakukan render entitas player di sini, lalu selain entitas player juga saya melakukan render bola, lasso, dan keranjang di sini. Lalu selanjutnya saya punya file presenter. Di sini saya punya 2 presenter. Yang pertama ini adalah kontrak seperti yang sudah diajarkan. Kontrak game presenter.java ini adalah interface yang diterapkan oleh presenter yang dibuat. Tapi untuk di sini saya mengkhususkan presenter ini adalah untuk game saja. Jadi untuk game presenter ini menggunakan kontrak game presenter. Lalu untuk main menu presenter tidak ada interface-nya, jadi langsung kelas presenter saja. Ya, untuk fungsinya sudah tertera. Yang pertama, kontrak game presenter fungsinya adalah sebagai interface seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu ada main menu presenter, ini untuk menerima dan mengatur logika yang dapat dari main menu. Lalu ada game presenter, di sini adalah tempat logika utama permainan, tempat entitas digerakkan, tempat skor dihitung, lalu collision juga dihitung, lalu ada timer juga. Untuk animasi saya menggunakan timer, jadi seperti yang disebutkan di sini saya menggunakan timer. Lalu main Java adalah entry point yang dibuat untuk menginisiasi frame utama. Lalu ada library untuk reform SQL JDBC, lalu ada asset dan ada readme. Lalu untuk alur programnya sendiri, pertama, start game. Tampilan awal ini ketika kita memulai game adalah kita akan dibawa ke main menu view, di mana seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita memasukkan nama, lalu baru memencet mulai atau enter untuk memulai game. Jadi setelah diklik mulai, program akan menginisialisasi game view dan game presenter. Jadi setelah dari main menu view ini, kita akan dibawa ke game view. Lalu seperti yang saya bilang tadi, game view ini adalah sebagai sebuah kontainer yang mengatur layout. Jadi di sini kita akan dibawa ke game view, lalu kita akan masuk ke game panel. Yang mana game panel di sini adalah yang tempat tadi merender semua kebutuhan game. Untuk alur MVP-nya sendiri, di sini karena saya punya 2 view untuk game, jadi nanti kedua view ini akan berkomunikasi dengan presenter. Jadi kedua view ini saya hubungkan, lalu nanti di presenter saya bisa memanggil view dan game panel, lalu di game view dan game panel saya juga bisa memanggil presenter. Begitu saya set komunikasi seperti itu. Ya, lanjut. Ini adalah game view-nya, tempat seluruh tampilan game layout. Dan untuk logika-logika tampilan seperti show game overlay, lalu ada post overlay dan lain-lain. Lalu untuk di game panel sendiri adalah di sini tempat menerima inputan dari user, lalu ada untuk render. Render itu ada di bawah sini. Di sini di paint komponen dan ke bawah lagi, sekarang kita akan masuk ke game presenter. Di sini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah pusat dari logika yang ada di game. Jadi ini adalah tempat game diatur gitu. Jadi di sini misalnya saya menginstansiasi ball untuk bola-bola bola apa saja sih yang bisa dikumpulkan di sini. Untuk saat ini saya menginstansiasinya cukup dengan skornya saja. Tapi untuk kedepannya bisa ditambahkan seperti di sini ada label. Lalu di sini saya juga menginstansiasi player, saya menginstansiasi lasso, keranjang, dan delivering balls. Ini semua diambil dari model. Sebagaimana MVP, data-data yang dari game presenter semua diambil dari model. Lanjut, di sini ada void untuk memulai permainan, yaitu start game, di mana ketika start game dipanggil, maka musik akan mulai, lalu game timer juga akan dimulai, jadi di sini akan ada looping. Lalu ini ada frame counter yang dipakai di sini di start game juga, ini fungsinya untuk hitung mundur. Jadi kalau untuk permainan saya ini, gamenya akan berakhir ketika hitung mundur sudah selesai. Lalu ini adalah metode untuk memberhentikan game, ada untuk quit game, ada untuk game over, lalu ada ini save score, jadi presenter akan memerintahkan model untuk save score yang sudah didapatkan oleh player. Jadi di sini saya menggunakan user score untuk menerapkan ini, username score dan count. Jadi ketika dimasukkan ke database, saya cukup panggil user model, insert or update user dan bawa objeknya. Begitu. Lalu di sini ada handle key press, ini khusus untuk game saja karena di sini saya membuatnya untuk up, down, left dan right. Jadi kalau untuk di luar permainan seperti pause atau quit itu saya taruh di game panel. Lalu ini ada throw lasso, di sini ada getter dan setter. Ini ada metode untuk menggerakkan bola, untuk men-spawn bola baru yang mana diambil dari data yang sama, saya instansiasi beberapa data yang sama. Lalu ini untuk check collision, di sini saya menggunakan looping array bola yang tadi sudah dibuat. Jadi ketika looping, collision antara lasso dan bola akan dicek. Jadi kalau misalnya keduanya bertabrakan, maka akan dicek dulu apakah si bolanya ini statusnya delivered. Delivered itu berarti di sini bolanya yang tadinya bergerak secara berdasarkan logika, jadi kalau is delivered itu ketika sudah ditarik statusnya akan delivered. Jadi ketika status bola sudah delivered, bola tidak boleh diambil lagi. Jadi di sini ketika bola tidak delivered dan lasso sedang dilempar. Jadi kalau untuk di lasso saya membuat satu variabel boolean yang untuk mengatur state apakah lasso ini sedang dilempar atau tidak. Jadi ini juga untuk mengatasi supaya bola yang diambil itu tidak lebih dari satu gitu. Jadi ketika state lassonya sedang throwing dan ketika bola bukan delivered. Lalu lasso akan mengambil bola dan lasso akan ngeset state throwing menjadi false. Jadi ketika state-nya false, lasso akan langsung kembali ke player. Seperti itu.
Lalu di sini ketika sudah di-grab akan dibawa ke user. Ini saya ada membuat sebuah pesan log untuk mengecek apakah sudah sampai player atau belum. Kalau misalnya sudah delivered akan di-set through delivering balls. Di sini ini adalah array of delivering balls. Jadi user tuh bisa langsung ngambil lebih dari satu gitu. Jadi tidak perlu ambil satu, nunggu dia masuk ke keranjang baru bisa ambil lagi. Seperti itu. Lalu lasonya akan dibebaskan dari bola tadi. Ini adalah untuk diantar ke keranjang. Ya, seperti ini kurang lebih logikanya sudah tertera. Lalu ini adalah check ball dan keranjang collision. Kurang lebih caranya juga sama. Kita menggunakan rectangle untuk mengecek bound antara bola dan antara keranjang apakah sudah tertabrak atau belum. Lalu jika sudah, maka skor ditambah, count bola ditambah, lalu balls ini adalah bola yang menuju keranjang akan dihapus dari array bola. Seperti itu, ini tadi untuk pergerakan bola ke keranjang, dan ini adalah saya buat sebuah kelas di dalam kelas. Saya buat ini supaya ketika saya merender bola di game panel, yang mana saya membutuhkan data X, Y, dan width dan height, jadi supaya tidak langsung mengakses model view-nya, jadi saya membuat ini, sebuah kelas di dalam kelas yang mengembalikan info bola gitu. Sebelum melanjutkan lebih dalam ke model, saya akan mempresentasikan gamenya terlebih dahulu. Ini saya akan coba input Rosa. Lalu enter. Maka di sini muncul permainannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti si bolanya akan dirender terus-menerus, looping. Lalu kalau saya tarik, langsung otomatis tarik seperti itu. Lalu bolanya akan mengarah ke keranjang. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, user bisa langsung setelah mengambil bisa langsung ambil yang lain. Jadi tidak perlu menunggu. Ya, jika time habis, maka akan muncul overlay seperti ini, waktu habis dan ditampilkan skornya. Kalau pencet main lagi, kita akan kembali ke tampilan tadi. Kalau pencet keluar, kita akan kembali ke sini. Lalu saya juga membuat fungsi untuk pause dan space untuk keluar. Seperti itu. Dan di sini bisa dilihat username Rosa sudah mendapatkan skor 730 dan bola 17. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian model. Kalau untuk bagian DB connection, seperti bagian DB connection pada biasanya untuk connect ke database. Lalu untuk di keranjang ini saya cuma butuh data XY, yaitu posisi keranjangnya di mana. Lalu ada width dan height, lalu di sini ada getter dan setter. Lasso juga kurang lebih sama, perbedaannya adalah dia di sini punya boolean untuk menunjukkan state atau status. Lalu kayak ini untuk animasi, lalu ini juga untuk yang tadi menampung bola yang sedang diambil. Lalu di sini di music player saya menggunakan seperti ini. Ya, ada 4 method. Di sini ada play, ada stop, dan ada juga pause. Lalu di player saya punya atribut XY, width, height, lalu ada image. Lalu ada boolean walking left, lalu ada walk frame dan walk frame counter. Ini untuk animasi. 4 ini adalah keperluan animasi dan image ini sebetulnya tidak dipakai tapi belum sempat saya hapus. Lalu ini juga skill ball, ada kurang lebih ada X, Y, dan width height, lalu ada atribut tambahan seperti label, lalu speed, yaitu kecepatan dari bola, lalu ada value score, dan ada image. Sekali lagi, image ini tidak saya gunakan karena saya instansiasi langsung di game panel. Lalu di user model, seperti yang di awal sudah dijelaskan, ini langsung terhubung ke database, jadi semua query yang dibutuhkan di game itu sudah ada di sini, jadi tinggal dipakai. Ini ada get all user, ada get user, ada insert user, ada update user, dan insert or update user. Lalu di sini user score ini untuk merepresentasikan entitas pengguna dalam permainan. Mungkin saya cukupkan di sini. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang mudah untuk dimengerti dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang enak didengar dan kurang cocok untuk diucapkan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.